Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kaisar emas membakar api surgawi. Api emas bertahan di atas tanah. Tampaknya telah menyalakan langit saat ini. Kaisar emas membakar api surgawi menduduki peringkat keempat di peringkat api surgawi. Itu hanya kalah dengan Purifying Demonic Lotus Flame. Meskipun api surgawi ini tidak semisterius api teratai setan pemurnian, itu terkenal selama zaman kuno. Selain itu, api surgawi semacam ini adalah warisan dari klan Gu, tetapi jarang ada yang bisa menundukkannya. Karenanya, hati Saint Guyu sedikit terguncang ketika dia mengenali nyala api ini. Ini memang kaisar emas yang menghancurkan api surgawi. Xiao yang merasakan fluktuasi api yang intens dari langit yang jauh. Chen Hongye Berger. Dia sudah menebak ini sejak lama, tetapi Sun Er jarang melepaskan kaisar emas yang membakar api surgawi. Karenanya, dia tidak pernah mengkonfirmasi tebakannya. Sungguh layak bagi klan Gu untuk memiliki warisan misterius seperti api surgawi ini. Xiao yang menghela nafas iri di dalam hatinya. Kaisar emas membakar api surgawi menduduki peringkat tinggi di peringkat api surgawi. Ini secara alami membuktikan kekuatannya yang luar biasa. Jika seseorang berbicara tentang keganasannya, bahkan api surgawi Xiao yang baru lahir, terbuat dari penggabungan 4 api surgawi, mungkin tidak lebih baik dari kaisar emas yang membakar api surgawi ini. Bagaimanapun, api surgawi yang berada di dekat peringkat teratas flame surgawi sangat menakutkan. Contohnya adalah 3 api surgawi teratas. Mengatakan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia bukanlah hal yang berlebihan. Bencana besar telah menimpa dunia di zaman kuno setiap kali api surgawi puncak meletus. Xiao yang dengan cepat memfokuskan pikirannya saat pikiran ini berlama-lama di dalam hatinya. 4 kelompok api surgawi dengan cepat bergabung bersama, A, E, B, C, saat gelombang fluktuasi destruktif yang dahsyat menyebar dengan tenang. Dikabarkan bahwa kaisar emas membakar api surgawi dapat membakar Douki. Keganasannya terkenal. Hari ini, diri yang sudah tua ini akan melihat apakah itu seperti yang digambarkan oleh rumor. Guyu melangkah di udara. Mata hijaunya menatap Sun Er, yang agak jauh, saat dia berbicara dengan suara parau. Kabut hitam tiba-tiba melonjak dari kerangka tongkat di tangannya setelah kata terakhirnya terdengar. Dalam sekejap mata, kabut hitam ini meresap ke langit. Energi yang sangat gelap dan dingin bersembunyi di kabut hitam ini. Oleh karena itu, ia tidak menyebar meskipun suhu tinggi di langit. Sebaliknya, kabut dengan cepat menggumpal menjadi kerangka hitam besar di bawah kendali Guyu. Kerangka hitam ini tingginya 10.000 kaki. Itu berdiri di langit seperti kerangka ilahi kejahatan. Kabut hitam pekat keluar dari tubuhnya saat tekanan dingin menyapu. Itu menyebabkan sebagian besar orang yang hadir merasa seolah-olah jiwa mereka berada di kolam yang dingin. Suasananya sangat suram dan dingin. Raja Tengkorak Kegelapan, dia telah memanggil makhluk ini saat dia mulai bertarung. Tampaknya penatua Guyu cukup takut dengan apa yang disebut kaisar emas membakar api surgawi. Hunyu merenungkan beberapa pemikiran saat dia mengamati kerangka hitam besar di langit. Kerangka hitam ini adalah Dou skill kelas rendah kelas Tian yang langka. Seseorang akan dapat menggunakan Douki seseorang dan energi sekitarnya untuk membentuk raja kerangka setelah menguasainya. Raja kerangka ini sekeras logam dan tebal terhadap api dan air. Selain itu, setiap bagian tubuhnya mengandung energi yang sangat gelap dan dingin. Jika seorang ahli biasa diserang oleh kegelapan ini, tubuh ahli itu mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi jiwa mereka akan terkikis. Makanya, hal ini bisa dianggap cukup jahat dan ganas. Dengan kekuatan Ban Shen Guyu saat ini, kerangka hitam yang dia panggil setelah melepaskan skill Dou ini dengan semua kekuatannya sangat kuat. Bahkan beberapa ahli yang telah mencapai kelas Ban Shen harus berhati-hati saat menghadapi hal sebesar ini. Dengan demikian, orang bisa tahu betapa merepotkannya raja kerangka hitam itu. Percayalah. Guyu mengarahkan tongkat jalan kerangka ke Sun Er dari jauh setelah memanggil kerangka hitam besar. 2 kelompok lampu hijau segera muncul. Dia mengambil langkah melintasi langit dan muncul di depan Sun Er. Telapak kerangka, yang tertutup kabut hitam pekat, dengan mudah merobek ruang dan dengan kejam menghantam kepala Sun Er. Sun Er tidak berani meremehkan serangan ganas dan sangat kuat kerangka itu. Sosok cantiknya dengan cepat ditarik kembali. Pada saat yang sama, gugusan api emas setinggi 100 kaki tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Itu dengan kejam bertabrakan dengan tangan kerangka hitam itu. Tesis Mendesis. Suara mendesis yang tajam meletus saat keduanya bertabrakan. Dingin yang ekstrim dan panas yang ekstrim saling terkait satu sama lain. Kabut putih yang memuakkan naik dan menyebar. Bang! Tangan keriput Guyu terkepal saat dia berdiri jauh. Tangan kerangka besar itu juga terkepal. Seseorang bisa mendengar suara retakan saat api emas itu hancur. Sun Er menurutkan alisnya setelah serangan pembalasannya dengan mudah dihancurkan. Ban Shen elit memang sangat kuat. Meskipun dia memiliki bantuan kaisar emas membakar api surgawi, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Untungnya, tugas Sun Er bukanlah untuk mengalahkan Guyu. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menundanya. Kaisar emas membakar formasi surgawi. Tubuh halus Sun Er dengan cepat ditarik ke belakang. Tangannya membentuk banyak segel misterius. Setelah teriakan dinginnya terdengar, nyala api emas yang bertahan di langit tiba-tiba mulai bergoyang. Selusin pilar api emas lebih ditembak jatuh dari langit. Pilar api menyebar dan menyatu satu sama lain. Itu tampak seperti jaring ikan yang terbuat dari api yang menghubungkan langit dan daratan, menjebak kerangka hitam besar dalam prosesnya. Bang! Tinju kerangka hitam, yang berisi kabut gelap dan dingin, dengan kejam menghantam tirai api. Suara mengguncang bumi muncul saat banyak riak terbentuk di tirai api. Menyuing! Bayak Sun Emuhang. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah saat pilar api emas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari formasi. Mereka menabrak tirai api di sekitarnya sebelum dipantulkan. Akhirnya, semuanya menembak ke dalam kerangka besar yang berdekatan. Pilar api ini menjadi lebih mencolok setelah dipantulkan oleh tirai api. Suhu menakutkan di dalam mereka menyebabkan udara di dalam formasi besar menyala. Api emas yang menyilaukan dengan ganas dan liar membakar kerangka hitam besar itu. Nyala api yang menakutkan.
Ekspresi kebanyakan orang yang hadir berubah saat mereka melihat api emas yang tampaknya telah menyebar ke setiap sudut formasi besar. Bahkan dengan isolasi dari formasi besar, mereka masih bisa merasakan betapa menakutkannya suhu di dalamnya. Bahkan seorang ahli di puncak perubahan ke-9 dari kelas Douzun tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 menit di dalam. Bagaimanapun, Kaisar Emas membakar api surgawi adalah api surgawi yang menakutkan yang dikatakan mampu membakar bahkan Douki. Mengaum. Kabut hitam di sekitar kerangka hitam besar dengan cepat menghilang karena nyala api emas yang membara dengan liar ini. Beberapa tulang bahkan menjadi buram saat ini. Terlepas dari seberapa kuat Guyu, tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya mengabaikan Kaisar Emas yang menakutkan membakar api surgawi. Sungguh layak menjadi Kaisar Emas yang membakar api surgawi. Guyu merajut alisnya saat dia melihat kerangka hitam berjuang di dalam formasi api. Jika Sun Er tidak memiliki Kaisar Emas yang menghancurkan api surgawi, dia tidak akan bisa memaksa kerangka kegelapan menjadi keadaan seperti itu terlepas dari Douki yang dia gunakan. Sayangnya, meskipun api surgawi kuat, Anda tidak dapat melepaskan potensi penuhnya dengan kekuatan Anda. Ada desas-desus bahwa pemilik pertama Kaisar Emas legendaris Incinerating Heavenly Flame ini dapat membakar dunia yang diciptakan oleh elit Dousheng menjadi ketiadaan dengan api ini. Mata Guyu berkedip saat tangannya yang keriput membentuk segel aneh. Pada saat yang sama, suara aneh keluar dari mulutnya. Mengaum. Kerangka hitam besar di lautan api emas tiba-tiba bergetar setelah teriakan Guyu terdengar. Gelombang demi gelombang kabut hitam melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Pekikan menyedihkan menjama dilanjut. Jika seseorang melihat dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa kabut hitam itu dibentuk oleh jiwa yang tak terbayangkan jumlahnya. Bang bang bang. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Mereka tiba-tiba meledak saat bersentuhan dengan api emas. Kekuatan dari self-detonation dari sejumlah besar jiwa bahkan menyebabkan lautan api emas meledak terpisah. Saat ini terjadi, tubuh kerangka hitam tiba-tiba menyusut. Dalam sekejap mata, itu telah berubah dari 10.000 kaki menjadi 100 kaki. Meskipun tubuhnya menyusut, kerangka itu menjadi semakin gelap. Energi gelap dan dingin yang menakutkan perlahan menyebar dari tubuh kerangka. Ceka, lihat saja saat aku merobek sebagian formasi api milikmu ini. Tengkorak itu perlahan mengangkat kepalanya. Rahangnya bergerak saat mengeluarkan tawa aneh. Tawa itu adalah suara Guyu. Orang tua ini berhasil menyatukan jiwanya dengan kerangka. Ekspresi Sun Er sedikit berubah setelah dia mendengar kata-kata ini. Matanya yang cantik mengarah ke tempat Guyu berada sebelumnya. Sosok tua berdiri di tempat itu, tetapi kedua mata sosok tua itu tampak kosong. Jelas, sosok itu hanya cangkang kosong. Kata-kata dari kerangka hitam baru saja terdengar ketika itu berkedip dan muncul di tepi formasi api. Telapak tangannya, yang berisi cahaya hitam yang kaya, dengan lembut memotong tirai api. Garis retakan perlahan muncul. Potongan yang santai dengan jelas menunjukkan bahwa kerangka hitam itu tidak menemui halangan sedikit pun. Ledakan. Formasi api sepertinya telah dihancurkan setelah air mata ini muncul. Itu mengeluarkan, ledakan, dan meledak di depan banyak pasang mata. Gadis kecil, jika kamu telah maju ke kelas Bansheng, akan sulit untuk menentukan siapa yang akan menang hari ini. Sayangnya. Mata hijau kerangka hitam itu menatap Sun Er sementara suara serak perlahan dipancarkan. Sudut mulut Sun Er terangkat meski mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, "Niatku bukanlah untuk mengalahkanmu. Saya telah menyelesaikan tugas saya." Sosok halus Sun Er dengan cepat mundur setelah dia berbicara. Dia muncul di belakang Xiao Yan dalam sekejap. Pada saat ini, ada teratai api yang tampak artistik dan sangat indah berputar perlahan di telapak tangannya. Aura pemusnahan perlahan menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya berubah. Suara serak perlahan dipancarkan dari kerangka hitam saat melihat teratai api di tangan Xiao Yan. Apakah ini hal yang kamu buat setelah menggabungkan api surgawi? Saya telah memberi Anda begitu banyak waktu. Semoga Anda tidak mengecewakan saya. A. Itu adalah 5 kelompok bab terakhir. B. Api inti hijau. Jatuh api hati. Api pendingin tulang. 10.000 api membakar. Tidak yakin apakah yang kelima adalah api lain yang dia tambahkan sebelumnya. C.
Saya pikir pada saat ini itu adalah api surgawi palsu yang dia gunakan untuk membuat teratai sedikit lebih kuat. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.